Bam Adebayo tidak pernah dikenal sebagai seorang scorer yang luar biasa. Ia memang merupakan scorer yang cukup hebat, mencatatkan 16,1 poin per game di sepanjang karirnya. Meski begitu, ia tidak pernah dikenal sebagai seorang scorer yang spektakuler. Rataan poin tertingginya pun hanyalah 20,4 poin per game, amat jauh dari rataan pemain-pemain yang terkenal karena skill mencetak angkanya yang hebat. Bagaimanapun, baru-baru ini, Bam berhasil membuat sejarah baru di NBA. Pada pertandingan melawan Wizards, pemain keturunan Nigeria ini tampil menggila dengan torehan 83 poin, yang mana merupakan yang tertinggi kedua di sepanjang sejarah NBA. Bam sendiri bukanlah anak baru di NBA. Musim 2025-2026 ini merupakan musim ke-9 dari Bam Adebayo di NBA. Ia merupakan jebolan first round pick draft angkatan 2017. Ia tidak terpilih di urutan yang terlalu tinggi. Ia saat itu hanya terpilih di urutan ke-14, atau artinya ada 13 pemain yang terpilih sebelum dirinya di draft. Pada kali ini, channel YouTube Ina Basketball akan membahas nasib terkini dari 13 pemain yang terpilih sebelum Bam Adebayo di NBA Draft 2017. Bagaimana nasib mereka? Mari kita bahas. Sebelum kita meluncur ke videonya, untuk teman-teman yang lagi nyari tempat bikin jersey basket atau jersey olahraga custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ, teman-teman bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Teman-teman juga bisa loh minta tolong admin AZ yang baik hati untuk mendesain jersey teman-teman. Oh iya, di bulan Ramadan ini, AZ Sportwear lagi ada promo nih, yaitu gratis desain dan diskon up to 60%. Mantap banget kan? Oh ya, ngomong-ngomong, AZ juga sekarang ada produk sepatu nih, yaitu sepatu basket AZ Fast. Sepatunya enak banget dipakai buat olahraga. Desainnya yang trendy juga cocok banget dipakai buat jalan-jalan atau ngedate. Tunggu apa lagi? Segera custom jerseymu dan check out sepatumu di AZ Sportwear. Klik link yang ada di pojok kiri bawah atau di kolom deskripsi. Bikin jersey, AZ Sportwear, jawabannya. Pick 13, Donovan Mitchell. Donovan Mitchell merupakan salah satu pemain terbaik di draft angkatan 2017. Saat musim rookie-nya, ia merupakan pemain terbaik di angkatannya. Sayangnya, karena di musim 2017-2018 terdapat Ben Simmons, Mitchell pun akhirnya tidak bisa memenangkan Rookie of the Year. Di 5 tahun pertamanya, Mitchell bermain untuk tim yang mendraftnya, yaitu Utah Jazz. Sayangnya, karena dinilai tidak berhasil membawa Jazz meraih prestasi yang baik, Mitchell pun kemudian di-trade ke Cavs pada tahun 2022. Di Cavaliers, performanya semakin menjadi-jadi. Musim 2025-2026 ini sejauh ini merupakan musim terbaiknya di NBA. Sejauh ini, Mitchell telah bermain pada 59 pertandingan. Mitchell tampil apik dengan rataan 28,2 points dan 5,8 assist per game. Pick ke-12, Luke Kennard. Di pick ke-12, kita punya shooter setinggi 196 cm, Luke Kennard. Kennard sendiri bisa terpilih di urutan yang cukup tinggi karena rataan poin serta persentase 3-pointsnya yang luar biasa saat masih kuliah. Musim pertama Kennard berjalan dengan biasa saja. Luke saat itu hanya mencatatkan rataan 7,6 poin dengan akurasi field goal sebesar 44%. Saat ini, Luke Kennard bermain untuk tim LA Lakers. Ia berperan sebagai role player di sana, mencatatkan rataan yang baik, yaitu sekitar 10 poin dan 2 rebound. Pick 11, Malik Monk. Next, kita punya pemain atletik kelahiran Arkansas, Malik Monk. Sama seperti Luke Kennard, Monk juga punya stats yang biasa saja di musim rookie-nya, mencatatkan hanya 6,7 poin dan 1,4 assist per game. Seiring berjalannya waktu, karirnya pun terus meningkat. Ia paling berkembang saat bermain di Sacramento Kings. Sejauh ini, selama 4 tahun di Kings, pemain yang punya atletisme monster ini berhasil mencetak rataan sekitar 15 poin dan 4 assist. Kini, Monk masih bermain di Sacramento Kings. Malik Monk agak mengalami penurunan di musim ini, hanya mencetak rataan sekitar 13 poin dan 3 assist. Pick ke-10, Zach Collins. Sekarang, kita memasuki top 10 pick. Di urutan ke-10 ada Zach Collins. Sedari hadir di NBA sampai sekarang, Collins selalu sukses menjadi role player yang solid. Ia memang tidak pernah menjadi starter tetap selama 9 tahun ini. Meski begitu, ia berhasil menjalankan tugas yang amat baik sebagai role player.
Di musim 2025-2026 ini, ia bermain untuk Chicago Bulls. Collins tampil baik di Bulls. Meski hanya tampil dari bangku cadangan, tapi ia solid dengan rataan 10 poin dan 6 rebound. Pick ke-9, Dennis Smith Jr. Pernah dengar istilah pemain yang jago di musim rookie-nya lalu kemudian meredup di musim-musim berikutnya? Itulah Dennis Smith Jr. Dennis Smith langsung meledak di musim perdananya. Langsung mencatatkan 15,2 points dan 5,2 assist per game. Di musim berikutnya, datanglah bintang baru Mavs, Luka Doncic, dan karena ia dianggap tidak fit, ia pun di-trade ke Knicks. Di Knicks, permainannya pun masih cantik. Meski begitu, harus diakui, ia memang mengalami sedikit penurunan selama di Knicks. Semenjak keluar dari Dallas Mavericks, karirnya terus-menerus menurun. Efek cedera berkepanjangan serta ketidakmampuannya dalam mencetak tembakan 3 angka membuat karir dari Smith Jr. terus mengalami penurunan di NBA. Saat ini, Smith Jr. tidak lagi bermain di NBA. Ia kini bermain untuk tim NBA G League, yaitu Sioux Falls Skyforce. Pick ke-8, Frank Ntilikina. Di urutan ke-8 kita punya pemain asal Prancis, Frank Ntilikina. Ntilikina sendiri bisa terpilih di urutan yang tinggi karena menunjukkan potensi yang menjanjikan di Liga Prancis. Sayangnya, meski tampil apik di Prancis, tapi di NBA skillnya gagal ia terjemahkan dengan baik. Ntilikina tidak punya persentase tembakan yang bagus. Ia juga terlalu takut melakukan penetrasi ke dalam, membuat karirnya stuck. Musim 2023-2024 bersama Hornets menjadi musim terakhirnya di NBA. Usai 2023-2024 tersebut, ia pun kembali ke Eropa dan bermain di EuroLeague. Kini, ia bermain untuk Olympiakos. Sejauh ini, bermain pada 20 pertandingan, Frank tampil solid dengan rataan 5,2 poin dan 1,8 assist per game. Pick ke-7, Lauri Markkanen. Ini dia, pemain NBA terbaik yang berasal dari Finlandia, Lauri Markkanen. Markkanen sendiri merupakan salah satu pemain terbaik di draft angkatan 2017 ini. Semenjak musim rookie-nya, ia sudah menunjukkan penampilan yang luar biasa dengan rataan 15 poin dan 7 rebounds. Karir dari Markkanen terus berkembang seiring berjalannya waktu, terutama setelah ia pindah ke Utah Jazz, di mana ia tampil apik dengan rataan sekitar 25,6 points per game dan memenangkan Most Improved Player. Musim 2025-2026 sejauh ini merupakan musim terbaik Markkanen selama di NBA. Sejauh ini, bermain pada 42 pertandingan, Lauri tampil apik dengan rataan 26,7 poin dan 6,9 rebounds per game. Pick ke-6, Jonathan Isaac. Isaac sebenarnya merupakan pemain yang potensial. Ia memang memulai karirnya di NBA dengan slow, mencatatkan hanya 5,4 poin per game. Meski begitu, di tahun ketiganya, ia melejit dengan rataan hampir 12 poin per game. Sayangnya, di musim yang sama, ia mengalami cedera ACL yang serius. Cedera ini bisa dibilang amatlah parah. Ia sampai-sampai harus absen selama 2,5 tahun karena cedera ini. Saat ini, Isaac masih bermain di tim yang dulu mendraftnya, yaitu Orlando Magic. Saat ini, karena masalah cedera, ia pun hanya berperan sebagai pemain bench. Isaac tampil solid sejauh ini, mencetak rataan sekitar 3 poin dan 2 rebound dalam menit bermain yang kecil. Pick ke-5, De'Aaron Fox. Fox merupakan salah satu dari 3 pemain angkatan 2017 yang pernah masuk ke All-Star dan All-NBA Team. Fox merupakan jenis point guard yang punya kecepatan yang super. Musim terbaiknya di NBA adalah di musim 2022-2023, di mana ia saat itu berhasil memenangkan berbagai penghargaan, antara lain Clutch Player of the Year, All-Star, dan All-NBA Third Team. Saat ini, Fox sudah tidak bermain di tim yang mendraftnya. Ia kini merupakan point guard utama dari San Antonio Spurs. Bermain pada 58 pertandingan, Fox tampil garang di musim ini dengan rataan sekitar 19 poin dan 6 assist. Pick ke-4, Josh Jackson. Sama seperti Smith Jr., Jackson juga punya karir yang bagus di musim rookie-nya. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, karirnya terus-menerus meredup. Shooting yang buruk, decision making yang kurang baik, serta berbagai masalah di luar lapangan membuat karirnya terus-menerus meredup di NBA. Musim 2021-2022 menjadi musim terakhir Josh Jackson di NBA. Setelah musim tersebut, ia pun pindah ke NBA G League. Jackson rupanya tidak lama di G League.
Baru 4 hari, ia dilepas oleh tim G League-nya. Dan hingga detik ini, Josh Jackson masih belum juga bermain untuk tim basket profesional manapun. Di sosial medianya, ia terlihat berjalan keliling dunia sembari menikmati hidup. Pick ketiga, Jason Tatum. Next, kita punya kaptennya Boston Celtics, Jason Tatum. Tatum merupakan seorang pemain paket lengkap. Pencapaian individu maupun pencapaian timnya bisa dibilang amat baik. Sejauh ini, bersama Boston, Tatum sudah berhasil meraih banyak penghargaan, antara lain 6 kali All-Star, 5 kali All-NBA, 1 kali East Conference MVP, 1 kali juara NBA, dan lain sebagainya. Musim 2025-2026 ini menjadi musim comeback-nya dari cedera. Sejauh ini, Tatum tampil cukup solid. Meski masih mendapatkan minute restriction, tapi ia masih tampil baik dengan rataan sekitar 20 poin dan 8 rebound. Pick kedua, Lonzo Ball. Lonzo merupakan pemain yang paling hype di draft 2017. Skill mengoper bolanya yang luar biasa, serta sensasi yang ia dan ayahnya ciptakan, membuatnya menjadi bak artis Hollywood di musim pertamanya di NBA. Ball sendiri sebenarnya merupakan pemain yang bagus dan rendah hati. Sayangnya, cedera merusak karirnya. Saat ini, Lonzo Ball masih menjadi pemain dari Cleveland Cavaliers. Sayangnya, penampilannya amatlah buruk saat ini. Dalam 5 pertandingan terakhir, Ball hanya mampu mencatatkan rataan 2,4 points, 4,6 rebound, dan 2,4 assist per game. Pick pertama, Markelle Fultz. Draft pick nomor 1 memang tidak tampil sesuai harapan. Meski begitu, ia sebenarnya bukanlah pemain yang buruk-buruk amat. Efek cedera bahu membuat karirnya menurun drastis. Ia memang pernah bangkit di musim 2022-2023. Meski begitu, saat ini karirnya pun kembali meredup. Musim 2024-2025 menjadi musim terakhir Markelle Fultz di NBA. Ia tampil kurang baik saat itu, mencatatkan hanya sekitar 3 poin dan 1 rebound saja selama 8,8 minutes per game. Saat ini, Fultz bermain untuk tim NBA G League. Bermain pada 2 pertandingan, Fultz tampil kurang apik dengan mencatatkan hanya 5 poin per game dan 5,5 assist per game. Baiklah, itulah tadi nasib terkini dari 13 pemain yang terpilih sebelum Bam Adebayo di NBA Draft 2017. Beberapa ada yang lebih jago dari Bam, beberapa ada yang menjadi role player, dan beberapa bahkan ada yang sudah tidak lagi main basket. Baiklah, demikian video pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.